Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. Dan darinya Anas radhiyallahu anhu ia bertutur bahwasanya Abu Bakar pernah mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhuma sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berkunjung ke tempat Ummu Aiman radhiyallahu anha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa mengunjunginya. Ketika keduanya sampai di tempatnya, Ummu Aiman menangis. Maka keduanya segera bertanya kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis? Bukankah engkau mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah?" Ummu Aiman pun menjawab, "Aku menangis bukan karena aku tidak mengetahui bahwa apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala tersebut lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku menangis karena wahyu dari langit terputus." Maka ucapan Ummu Aiman itu membuat keduanya terdorong untuk menangis sehingga mereka menangis bersamanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Ummu Aiman ini adalah yang merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan namanya Barakah radhiyallahu anha. Dia menikah dengan Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Sebagaimana bapaknya kekasih Nabi SAW, bapaknya yakni Zaid bin Harithah adalah kekasih Nabi SAW. Nabi cinta sama Zaid. Dan Nabi juga cinta kepada putranya Zaid, yaitu Usama. Dan sebelum dilarangnya pengangkatan anak, Zaid bin Harithah diangkat anak sama Nabi SAW. Sampai akhirnya di kota Madinah, ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah menikahi istri Zaid yang telah diceraikan oleh Zaid, yaitu Zainab bintu Jahsh, dibatalkan pengangkatan anak tersebut. Ummu Aiman juga memiliki banyak keutamaan. Ini cerita bagaimana Ummu Aiman pernah datang kepada Nabi SAW. Ya. Nabi bergurau, Nabi bercanda, tapi tidak sering beliau bercanda. Ketika datang Ummu Aiman, dia berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni, ya Rasulullah, aku minta dikasih kendaraan gitu loh. Aku mau naik kendaraan." Kata Nabi SAW, "Ahmiluka ala waladin naqah." Aku akan membawamu di atas anaknya onta betina. Anaknya onta betina. Apa kata Ummu Aiman? "Innahu la yutiquni." Enggak mungkin lah. Wala uriduhu. Anaknya onta enggak mungkin bisa bawa aku, katanya. Dan aku enggak mau sama anaknya onta. Qala la ahmiluka illa alaih. Enggak. Aku enggak akan ngasih kau kendaraan kecuali anaknya onta. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, bercanda dengan Ummu Aiman, "Bukankah semua onta yang ada itu adalah anaknya onta betina?" Katanya walaupun dia dewasa, tetap hitungannya anaknya onta. Hadza Ummu Aiman. Dan Nabi SAW biasa mengunjungi Ummu Aiman. Ketika yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Zaid bin Harithah, suaminya Ummu Aiman telah meninggal dunia pada waktu perang Mu'tah. Maka di sini udah nggak ada suami. Ada anaknya Usama bin Zaid. Datanglah Abu Bakar bersama Umar mengunjungi Ummu Aiman. Di sini para ulama menyebutkan nggak apa-apa kita mengunjungi perempuan yang bukan mahram apabila dia sudah tua, ya, dia sudah sepuh dan tidak berduaan juga dengan perempuan tersebut, lalu aman dari fitnah
Yang mungkin akan berbahaya kalau yang dikunjungin adalah perempuan yang masih muda. Tapi Ummu Aiman sudah sepuh, sudah tua. Bahkan kita tahu Ummu Aiman insya Allah umurnya lebih tua dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika sampai ke sana, tahu-tahu Ummu Aiman nangis. Disinilah Abu Bakar dan Umar ingin menghibur. Subhanallah jemaah. Kita lihat khalifah datang ke rumahnya Ummu Aiman. Umar bin Khattab ini mungkin kalau sekarang Perdana Menterinya, tangan kanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tawaduknya mereka berdua datang mengunjungin, berziarah ke tempatnya Ummu Aiman. Ketika menangis, keduanya berusaha untuk menghibur. Katanya Abu Bakar dan Umar, "Ma yubki, kenapa engkau menangis? Ama ta'lamin, apa kau enggak tahu yang di sisi Allah itu lebih baik buat Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Umar, bukan itu yang membuat aku menangis. Aku tahu yang di sisi Allah itu lebih baik buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku menangis karena wahyu itu telah terputus. Kalamullah yang biasa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ ada petunjuk, pencerahan, bimbingan untuk umat manusia dalam menghadapi segala galanya. Itu sudah terputus. Maka ucapan Ummu Aiman ini membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Ya bagaimana tidak bersedih? Nabi aja akan mengatakan, barang siapa yang terkena musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah ditimpa aku mati. Karena itu a'zamul masaib. Musibah yang terbesar adalah meninggalnya Nabi SAW. Bukan meninggalnya Nabi, artinya Rasul SAW meninggal dunia selesai, naam, tapi putusnya wahyu. Dampak dari meninggalnya Nabi SAW yang begitu mempengaruhi kehidupan umat manusia. Bagaimana munculnya kelompok orang-orang yang murtad setelah itu. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat, munculnya orang-orang yang mengaku Nabi. Benar-benar musibah ditinggal mati oleh Nabi SAW. Maka inilah yang membuat Abu Bakar dan Umar akhirnya ikut menangis. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.